Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Dana Rizky Fauzi dari kelas 4 BPC, jurusan Administrasi Bisnis, program studi usaha perjalanan wisata. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai peraturan pabean di negara New Zealand. Negara New Zealand itu sendiri memiliki peraturan pabean baik untuk warga di New Zealand itu sendiri ataupun warga negara mancanegara yang ingin melakukan perjalanan ke negara tersebut. Adapun barang yang dilarang dan dibatasi dalam baik itu impor maupun ekspor di negara tersebut, seperti materi publikasi yang berisi tentang diskriminasi atau tindak kejahatan. Yang kedua yaitu senjata tajam seperti pisau, tongkat pedang, dan knuckle duster. Poin ketiga, senjata apapun yang menyamar sebagai sesuatu yang lain. Yang keempat, peralatan untuk menggunakan narkotika seperti ganja atau metafetamin lainnya. Yang kelima, yaitu mengenai apapun yang berencana untuk menggunakan dalam suatu tindak kejahatan. Adapun barang yang memerlukan izin untuk mengimpor ke suatu negara seperti gading dalam bentuk apapun yang termasuk perhiasan dan ukiran. Yang poin kedua yaitu kura-kura atau perhiasan cangkang kura-kura dan ornamen lainnya. Poin ketiga, daging atau makanan yang berasal dari paus, lumba-lumba, derek langka, burung pegar, atau kura-kura laut. Poin keempat yaitu mengenai obat-obatan yang mengandung maks atau badak atau keturunan harimau seperti tanduk, tanah, atau tulang. Poin kelima yaitu ukiran atau hal-hal yang terbuat dari whalebone atau tulang dari mamalia. Poin keenam, kulit kucing. Poin ketujuh, tanaman karnivora. Spesies yang terancam punah itu termasuk dalam peraturan pabean di negara New Zealand. Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah atau organisasi CITES dirancang untuk mencegah perdagangan spesies yang terancam punah atau dieksploitasi. CITES mencakup tanaman dan hewan yang hidup atau mati dan produk apapun yang terbuat dari mereka yang seperti souvenir termasuk dalam wawasan dari CITES tersebut. Item pertanian. Setiap hama atau penyakit yang datang dengan barang-barang Anda menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan dan ekonomi Selandia Baru. Anda harus menyatakan item yang beresiko pada kartu kedatangan penumpang. Item yang termasuk beresiko meliputi makanan, buah sayuran, daging, ikan, unggas, madu, bahan yang digunakan dalam memasak, dan semua produk susu. Poin ketiga itu tanaman dan benih hidup atau mati. Poin keempat, barang-barang kayu. Poin kelima, hewan hidup atau mati. Poin keenam, produk hewani hidup atau mati. Poin ketujuh, obat tradisional atau herbal. Dan poin terakhir, sepatu olahraga atau peralatan luar ruangan apapun yang telah Anda gunakan. Adapun peralatan untuk merokok atau minuman obat. Anda tidak dapat membawa peralatan metafetamin dan ganja dan bagian-bagiannya termasuk pipa apapun dengan mangkuk tahan panas ke New Zealand. Di antaranya yaitu bong dan pipa khas, vaporizer dan bagian-bagiannya, pincer atau pinset,
dan item apapun yang menggunakan metapetamin. Ada pengecualian, yaitu pipa tembakau tidak disertakan. Selanjutnya yaitu senjata api dan senjata tajam. Apabila Anda ingin masuk ke negara New Zealand ataupun keluar negara New Zealand, Anda memerlukan izin dari polisi setempat untuk membawa senjata api, termasuk airgun, ke negara New Zealand itu sendiri. Anda harus mendapatkan izin sebelum Anda tiba di sini, ataupun apabila Anda ingin keluar. Adapun benda tersebut diantaranya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu pisau jentik, pisau kupu-kupu, tongkat pedang, knuckle lappers, dan setiap senjata yang menyamar sebagai barang lain. Adapun impor yang disebutkan sebelumnya, ya untuk rokok itu termasuk free import, tapi terdapat peraturan dalam penjumlahan rokok tersebut, yaitu dengan jumlah tunjangan tembakau 200 batang rokok atau 250 gram tembakau atau 50 cerutu, atau campuran ketiganya dengan berat tidak lebih dari 250 gram. Untuk minuman alkohol, yaitu dengan ketentuan 4,5 liter anggur atau 4,5 liter bir 3 botol atau wadah lainnya. Masing-masing mengandung tidak lebih dari 1125 ml minuman beralkohol atau minuman beralkohol lainnya. Maksud selanjutnya yaitu materi yang tidak menyenangkan. Seperti yang penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai publikasi tidak menyenangkan jika menggambarkan, mengekspresikan, atau berurusan dengan hal-hal seperti seks, horor, kejahatan, kekejaman, atau kekerasan sedemikian, sehingga ketersediaan publikasi cenderung merugikan publik atau negara dari New Zealand itu sendiri. Adapun hukuman yang diberikan apabila Anda melanggar dari ketentuan tersebut, yaitu Anda bisa ditangkap atau menghadapi hukuman selama 14 tahun penjara. Selanjutnya, mengenai ekspor yang dilarang. Negara New Zealand itu sendiri telah menentukan atau mengatur perdagangan ekspor dan pergerakan dari barang-barang yang dibawa ataupun yang dikirim, yaitu mengenai artefak Maori berusia di atas 50 tahun. Yang kedua, tulang, bulu, atau bagian lain dari moa atau spesies yang terdapat di negara New Zealand yang telah hampir punah. Poin yang ketiga, yaitu barang berusia di atas 50 tahun yang memiliki kepentingan nasional, ilmiah, atau artistik seperti buku, surat, dan dokumen lainnya, bagian kapal dan pesawat terbang, foto dan film, stempel dan koin, mesin traksi, kendaraan bermotor veteran dan vintage, dan yang terakhir yaitu karya seni. Yang keempat yaitu pounamu atau batu hijau. Larangan ini tidak berlaku untuk artikel yang dibuat dari pounamu, misalnya perhiasan, liontin, atau patung. Yang kedua yaitu barang serah-terah yang sedang diekspor oleh eksportir tunggal dan di mana beratnya tidak melebihi dari 5 kg. Baik, saya rasa cukup mengenai presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua, termasuk saya sebagai
penyampai materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih, merci, dan grace.